Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sidang lanjutan kasus Teddy Minahasa kali ini menghadirkan saksi ahli dari Badan Narkotika Nasional. Dalam persidangan dibahas barang bukti yang sudah disita, apakah harus dimusnahkan atau bisa diperpanjang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus narkoba jenis sabu yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Irjen Pol Teddy Minahasa. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli. Hakim kedua bertanya kepada saksi ahli terkait apakah barang bukti narkotika dapat digunakan sebagai sarana jual beli dalam melakukan pembelian terselubung. Ahwil yang juga mantan kepala BNN pertama yang saat itu masih bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan barang bukti yang sudah disita harus dimusnahkan dalam waktu seminggu atau bisa diperpanjang menjadi 2 minggu bila lokasi pengungkapannya jauh. Bahwa barang yang sudah disita mutlak harus dimusnahkan. Mutlak harus dimusnahkan. Yang boleh disisihkan hanya tadi untuk kepentingan sidang pengadilan dan untuk kepentingan pendidikan dan latihan. Ini jelas di undang-undang sangat tegas. Jadi kalau misalnya kita menggunakan barang bukti untuk menjebak, terus waktu kita menjebak ke seseorang, kita tangkap, barang bukti yang ditangkap kan barang kita. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Hotman Paris Hutapea menilai jika Dodi Prawiranegara bertanggung jawab terhadap penjualan narkoba karena kliennya telah memerintahkan untuk memusnahkan. Tadi ahli ini mengatakan kalau si jenderal sudah perintahkan musnahkan, ya, dan tarik itu barang, maka itulah yang berlaku. Jadi kalau sampai tetap dijual oleh si Kapolres, maka tanggung jawab pidananya di Kapolres. Menurut saksi ahli, seorang bandar bisa diadili dalam kasus narkoba meski tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan pada dirinya. Keterlibatan bandar bisa dibuktikan dengan serangkaian percakapan melalui media elektronik dengan anggota jaringan yang sudah ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Presiden Joko Widodo mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan banding atas putusan penundaan pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dalam putusan kontroversial PN Jakarta Pusat yang meminta KPU menunda tahapan pemilu 2024. Kongres Pemuda Indonesia resmi melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial terkait putusan kontroversi PN Jakarta Pusat yang meminta KPU mengulang tahapan pemilu 2024. Putusan tersebut dinilai di luar kewenangan PN Jakpus. Karena kami menilai di dalam amar putusan tersebut yang telah kami peroleh dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana kompetensi absolutnya itu lebih berwenang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu. Menanggapi laporan tersebut, Komisi Yudisial menyatakan akan segera mendalami kasus ini, salah satunya dengan memanggil hakim atau pihak PN Jakarta Pusat untuk menggali informasi lebih lanjut. KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan banding atas putusan penundaan pemilu 2024 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Presiden juga kembali menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menggelar pemilu sesuai jadwal. Ya, kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan
pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum. PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal. Putusan tersebut berdampak pada penundaan pemilu 2024. Pemirsa, sejumlah tokoh nasional dan daerah yang bergabung ke Partai Perindo terus bertambah. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sejumlah tokoh dari partai parlemen justru bergabung dengan partai pimpinan Haritanu Sudibyo. Eka Sukma Utari, mantan politisi Partai Amanat Nasional atau PAN, melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Perindo. Eka mendaftarkan diri menjadi bacalek Partai Perindo karena memiliki kesamaan perjuangan untuk berpihak kepada masyarakat kecil. Dirinya optimis melalui partai bernomor urut 16 ini mampu meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang. Partai Perindo merupakan partai yang cukup peduli dengan masyarakat kaum yang lemah, kemudian peduli dengan perempuan khususnya, kegiatan-kegiatan perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Saya juga menargetkan untuk di 2024 ini kita dapat 6 kursi, artinya 1 kursi 1 dapil. Sementara itu, DPW Partai Perindo Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi dengan pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Tapin untuk persiapan menghadapi pemilu 2024. Kita langsung turun grassroots ke desa-desa membentuk ranting-ranting yang akan diusulkan oleh DPD, DPW dan DPP. Rapat koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat struktural dan kesiapan pengurus, kader serta simpatisan untuk pemenangan suara partai bernomor urut 16 ini pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, status AG dari saksi menjadi pelaku penganiayaan, kuasa hukum mendatangi di Reskrim Polda Metro Jaya. Informasinya satu lagi untuk Anda.